Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan, kesempatan, nikmat iman, sehingga saya masih bisa melakukan aktivitas hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan perkenalkan, nama saya Ratna, Prodi PAI TP3, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Penjelasan hadis pertama yaitu hadis Arba'in tentang niat dan ikhlas. Jelaskan hadis pertama yaitu hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama tentang niat dan ikhlas, yang bunyinya an amri mu'minina anil hamsin umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binabiyyi binniyati wa innama likulli imri'in ma nawai faman kanat hijratuhu ilallahi rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Baik, nah, adapun terjemahannya yaitu sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, dalam penjelasan hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa bab pada kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Para ulama gemar memulai dengan karangan-karangannya dengan mengutip hadis ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadis ini pada kitabnya adalah Imam Bukhari. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya. Hadis ini, kalimat segala amal hanya menurut niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat, sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat maka tidak berarti apa-apa. Menurut agama Islam, tentang sabda Rasulullah, semua amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Dalam hadis ini saya akan menjelaskan beberapa poin tersebut. Yang pertama, niat adalah suatu yang sangat penting dalam Islam. Nah, setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim harus dilandasi niat yang benar dan keikhlasan agar amal tersebut diterima. Seorang hamba melakukan sesuatu perbuatan dengan 3 hal. Nah, pertama, ada hati, ada lisan, dan anggota badan. Niat adalah salah satu dari 3 tersebut. Nah, karena itu tidak berlebihan jika Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu pembeda status hukum atau amal seorang. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua. Yang pertama,
Baik, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu pembeda status hukum atau amal seseorang. Saat seorang hamba melakukan puasa di hari Senin, ada beberapa kemungkinan puasa yang dilakukannya. Bisa puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Daud, dan lain sebagainya. Sekilas, tidak ada perbedaan antara puasa-puasa tersebut, hanya orang yang melakukan puasa yang mengetahui puasa apa yang diniatkan pada hari itu. Jadi poin selanjutnya itu pentingnya niat yang ikhlas. Suatu amal jadi baik, poin selanjutnya itu pentingnya niat yang ikhlas. Suatu amal perbuatan diterima Allah jika niatnya benar dan caranya benar. Saat suatu amalan baik atau suatu ibadah dilakukan karena niat selain Allah, maka amalan atau ibadah tersebut bisa tertolak. Bahkan pelakunya bisa celaka. Termasuk niat yang tidak ikhlas adalah berharap pujian, ketenaran, harta dunia, dan lain-lainnya. Nah, bahkan seseorang yang berniat melakukan amal kebaikan bisa dihitung sudah melakukan kebaikan jika niatnya murni dan ikhlas karena Allah. Misalnya saja, orang yang berniat sholat malam lalu tertidur, orang yang berniat sholat jamaah lalu begitu ia sampai masjid jamaah sudah selesai, orang tersebut tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah melakukannya. Nah, poin yang terakhir, niat seseorang bisa diperbarui. Nah, dalam hadis tersebut poin selanjutnya, yang poin terakhir, nah, niat seseorang bisa diperbaharui. Dalam hadis tersebut bisa disebutkan bahwa poin selanjutnya yaitu niat seseorang bisa diperbaharui. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan itu. Jadi hadis tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat karena dunia atau wanita yang akan mendapatkan dunia dan wanita. Nah, hadis tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwa orang Nah, hadis tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat karena dunia atau wanita akan mendapatkan dunia dan wanita, namun disebutkan bahwa orang tersebut akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk kebaikan Allah kepada hambanya. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan suatu amal karena niat yang lain selain Allah dan Rasul-Nya, kemudian di pertengahan jalan dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki niatnya, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut, yaitu Allah dan Rasul-Nya pula. Selain makna tersebut, tentu saja masih banyak makna lain yang bisa ditelaah dari hadis ini dan hadis lainnya. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis 2, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadis tersebut yaitu an Umar radhiyallahu anhu aidun qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idzan tala alaina rajulun syadidun bayadis
syadidun sawadil sya'ri la yura alaihi asarus safari la ya'rifuhu mina ahadun hatta jalasa ila bani sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbataini ila rukbati wa wada'a kaffaihi ala fajrihi wa qala ya Muhammadu akhbirina ani Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islamu an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima sholata wa atuz zakata wa tasuma ramadana wa tuhajja baita ini istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa'jibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhrijni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqata qala fakhrijni anil ihsani qala anta abudallahu ka'anaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innahu baraka. Qala fa akhrijni anis sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fakhrijni an amaratiha qala an talida'a amatuhu rabbataha wa antarahu hufata ta'alata ira syahidat yatatawaluna fi bunyan summan talaqa fala malmas'ulu anha bi'a'lama ma'al mas'ulu anha bi'a'mala minas sa'ili. Qala fakhrijni an amaratiha qala an talida amatu rabbataha wa antara hufata ta'alata ira asyai yatatawaluna fi bunyan summan talaqa falabis tu maliyan summa qala ya umuru atadri manis sa'il qultullahi wa rasulullahi wa a'lamu qala fa innahu jibrilu atakum yu'allamukum dinakum. Terjemahannya yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah dan menyandarkan lutut pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat,
mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengajarkan ibadah haji ke Baitullah dan engkau mampu melakukannya. Nah, orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran, ia berkata, lalu membenarkannya orang itu berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Penjelasan hadis ini sangat berharga karena mencakup semua fungsi, perbuatan lahiriah dan batiniah, serta menjadi 4 merujuk bagi semua ilmu syariat dan menjadi sumbernya. Oleh sebab itu, hadis ini menjadi induk ilmu sunnah. Hadis ini menunjukkan adanya contoh berpakaian yang bagus, berperilaku yang baik dan bersih ketika datang kepada ulama, orang terhormat, atau penguasa, karena Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada manusia dalam keadaan seperti itu. Dari hadis ini dipahami bahwa Islam dan iman adalah 2 hal yang berbeda, baik secara bahasa maupun syariat. Namun terkadang dalam pengertian syariat, para ulama mengatakan, barang siapa membenarkan segala urusan dengan sungguh-sungguh lagi penuh keyakinan, tidak sedikit pun terbasit keraguan, maka dia adalah mukmin sejati. Kalimat engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, pada pokoknya merujuk pada kekhusyuan dalam beribadah, memperhatikan hak Allah, dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya serta keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah. Kata Islam mencakup makna iman dan makna ketaatan. Syekh Abu Umar berkata, kata iman dan Islam terkadang pengertiannya sama dan terkadang berbeda. Setiap mukmin adalah muslim dan tidak setiap muslim dan mukmin. Ia berkata, pertanyaan seperti ini sesuai dengan kebenaran keterangan Al-Quran dan Al-Sunnah. Berkenaan dengan iman dan Islam sering dipahami keliru oleh orang-orang awam. Apa yang telah kami jelaskan di atas telah sesuai dengan pendirian jumhur ulama ahli hadis dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan hadis ketiga mengenai rukun Islam. Ada bunyi hadis, yaitu An Abi Abdirrahmani Abdillahi bin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniya Islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salata wa itaz zakata wa haji biti wa saumi Ramadan. Nah, adapun terjemahannya yaitu dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah berkata, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu terjemahannya yaitu dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dari penjelasan hadis ini yaitu
Abdul Abbas Al-Qurtubi berkata, 5 hal tersebut menjadi asas agama Islam dan landasan tegak Islam. 5 hal tersebut di atas disebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad, padahal jihad adalah membela agama dan mengalahkan penentang-penentang yang kafir. Karena kelima hal tersebut merupakan kewajiban yang abadi, sedangkan jihad merupakan salah satu fardu kifayah, sehingga pada saat tertentu bisa menjadi tidak wajib. Pada beberapa riwayat disebutkan haji lebih dahulu daripada puasa Ramadan. Hal ini adalah keraguan perawi. Wallahu a'lam. Imam Muhyiddin An-Nawawi dalam mensyarah hadis ini berkata, demikian dalam riwayat ini haji disebutkan lebih dahulu dari puasa. Hal ini sekedar tertib dalam menyebutkan, bukan dalam hal hukumnya, karena puasa Ramadan diwajibkan sebelum kewajiban haji. Dalam riwayat lain disebutkan puasa disebutkan lebih dahulu daripada haji. Oleh karena itu, Ibnu Umar ketika mendengar seseorang mendahulukan menyebutkan haji daripada puasa, ia melarangnya, lalu ia mendahulukan menyebut puasa daripada haji. Nah, ia berkata, begitulah yang aku dengar dari Rasulullah. Pada salah satu riwayat Ibnu Umar disebutkan, Islam didirikan atas pengakuan bahwa engkau menyembah Allah dan mengingkari sesembahan selainnya dan melaksanakan sholat. Pada riwayat lain disebutkan, seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, bolehkah kami berperang? Ia menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 hal. Hadis ini merupakan dasar yang sangat utama guna mengetahui agama apa yang menjadi landasannya. Hadis ini telah mencakup apa yang menjadi rukun-rukun agama.